Oke teman-teman, selamat sore. Apa kabarnya nih? Semoga tetap baik-baik aja ya, di rumah aja, jangan kemana-mana. Karena sekarang juga bisnis bisa dijalankan dari rumah. Dan pada kesempatan kali ini, saya pribadi ingin mengajak teman-teman untuk belajar cara gitu membangun bisnis tanpa modal di tengah pandemi corona. Gitu itu. Dan cara ini juga disupport oleh LG dan juga Bitok ya. Background saya sendiri, mungkin teman-teman ada yang belum kenal saya, tapi mungkin sebagian juga ada yang dari followers Instagram saya juga. Saya merupakan jejak Kabupaten Bandung 2017, jejak Kebudayaan Jawa Barat juga 2017. Selain itu juga saya alumni di JRI School sejak 2018. Jadi di JRI School ini sekolah public speaking. Untuk 2019 saya mengikuti Duta Koperasi Jawa Barat dan juga saya mengembangkan bisnis LG.id dan juga LG Collection hingga saat ini 2020. Buat teman-teman yang ingin kepoin, boleh langsung cek Instagramnya di bawah tuh ada Galileo, LG.id dan juga LG Collection ya. Oke, next kita saat ini kondisi untuk COVID-19 ini terkonfirmasi per 5 Mei 2020 ini udah ada 12.071 kasus gitu. Nah, artinya ini udah melebihi 10.000 ya, udah banyak banget ya kasus COVID-19 ini. Dan yang dirawat ini ada 9.002 orang, yang meninggal 872 orang, dan yang sembuh sekitar 2.197 orang. Ya, artinya si COVID-19 ini terus berkembang jika kita tidak menghentikan rantainya gitu ya. Jadi teman-teman di sini diharapkan untuk tetap di rumah aja. Kalau misalnya ada keperluan mendesak juga tetap menggunakan masker dan selalu cuci tangan juga gitu ya. Karena penyebaran virus ini melalui mata, mulut, dan juga hidung. Selain itu, dampak dari COVID-19 ini, ekonomi Indonesia ini melemah gitu. Kenapa? Teman-teman bisa lihat realisasi 2019 di grafik paling kiri ya. Teman-teman kalau nggak jelas bisa di zoom juga, di zoom aja gambarnya. Untuk realisasinya sendiri, untuk pertumbuhan ekonomi 2019 itu mencapai 5,02%, sementara kemiskinannya dari 5,02% ini kemiskinannya 9,22%. Nah, untuk proyeksinya sendiri itu maksudnya proyeksi itu yang akan terjadi gitu ya, yang akan terjadi di 2020 ini kita belum tahu yang terjadi apakah proyeksi 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, terparahnya itu akan terjadi proyeksi yang di tingkat 5 gitu ya. Nah, ketika si pertumbuhan ekonomi tingkat kemiskinan ini mencapai 12, itu diakan pertumbuhan ekonomi ini jangan sampai tumbuh seperti itu gitu. Di sini saya pribadi pun ingin mengajak teman-teman tapi enggak berbisnis agar teman-teman di sini bisa gitu ya turut serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi jangan sampai di tingkat pertumbuhan 1% kayak gitu. Oke, ini ada skenario angka pengangguran. Nah, ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi atau bisa aja terjadi ya. Dan ini bervariasi tergantung dari tingkat keparahan si wabah ini, si COVID-19 ini. Nah, jika skenario ringan ini maksudnya ada penambahan angka pengangguran sebesar 3,4 juta orang, atau tingkat penganggurannya mencapai 8,2% dari total penduduk Indonesia. Sementara untuk skenario sedang ini ada penambahan angka pengangguran sebesar 5,06 juta orang, atau tingkat pengangguran mencapai 9,79% dari total penduduk Indonesia. Sementara skenario berat ini penambahan angka penganggurannya sebesar 6,94 juta orang, atau tingkat penganggurannya mencapai 11,47% dari total penduduk Indonesia. Artinya kita balik lagi ke slide sebelumnya, ini kan tadi tingkat kemiskinannya mencapai 12,37% jika perekonomian Indonesia ini cuma tumbuh 1%. Nah, kalau berat ini artinya sudah mendekati angka 12 ya, kalau skenario berat ini. Jadi kita tidak tahu gitu ya akan terjadi apakah itu skenario berat, sedang atau ringan, tergantung dari penyebaran virusnya. Jadi diharapkan teman-teman di sini ikut membantu juga, mungkin buat teman-teman yang ikut seminar ini bisa kasih tahu temannya buat tetap di rumah aja, atau teman-teman bisa mengajak orang-orang di sekitar untuk bisa memutus mata rantai ini, karena kalau nggak sampai di skenario berat ini tingkat pengangguran di Indonesia ini udah parah banget gitu. Nah, dan ini terjadi pada kuartal 2 atau pada
pada bulan April hingga Juni 2020. Dan ini akan terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Itu pun ya, teman-teman di sini malah turut serta untuk penyebaran virusnya ini gitu. Jadi ini nggak akan terjadi begitu berat ketika si virusnya ini tidak begitu menyebar di Indonesia. Itu. Nah, akibat lainnya di sini Grab sendiri, perusahaan Grab ini menghindari PHK mereka sebenarnya. Tapi mereka itu menawarkan cuti tanpa gaji ke karyawannya. Artinya ini sama aja nggak sih kayak PHK, cuma lebih halusnya gitu. Sama aja kan si driver-driver ini tidak mendapatkan pekerjaan, tidak mendapatkan pemasukan gitu ya. Selain mereka sendiri nanti selesai dari COVID-19-nya baru mereka bisa bekerja kembali dan mendapatkan uang gitu. Ya, artinya mereka PHK sementara lah istilahnya kayak gitu. Sementara itu perusahaan lainnya ada di sini ada pabrik Adidas di Tangerang. Di sini mem-PHK sekitar 2.500 pekerja. Yang artinya itu udah angka yang banyak banget. Ini baru satu pabrik aja, belum pabrik yang lain di Indonesia. Karena saya pun memang banyak juga pabrik-pabrik yang melakukan PHK gitu. Kalau dikali-kali mungkin udah berapa juta orang gitu ya. Kita nggak tahu, banyak banget karena dampak COVID-19 ini. Saya juga di Ramayana, di sini mem-PHK 87 karyawan gara-gara COVID-19 ini. Dan masih banyak lagi sebenarnya kasus-kasus untuk pemecatan hubungan kerja. Nah, terus dampaknya terjadi di masyarakat tuh apa aja sih? Nah, untuk karyawan sendiri, seperti yang tadi kasusnya Grab ya, ada pemberhentian sementara dan mungkin nanti dilanjutkan ketika COVID-19 ini selesai gitu. Terus juga ada pemutusan hubungan kerja dan juga ini ada gaji dan kompensasi lainnya yang tertunda. Ya, artinya mungkin aja ada yang bekerja seperti biasa, tapi mereka dibayar gajinya atau kompensasinya ini tertunda, mungkin bisa bulan depan atau kita nggak tahu kapan gitu ya. Terus juga di sini tingkat stresnya meningkat. Selain itu untuk pengusaha sendiri, seperti saya dan juga Kang Mukti mengalami penurunan pendapatan udah tentu banget. Terus juga ada kebakaran bisnis ya, mungkin jangan sampai terjadi gitu ya pada saya. Tapi ini banyak juga sih yang terjadi karena kebakaran ini karena si perusahaan ini mereka bingung gitu menjual ke siapa, sementara barang-barang yang mereka jual ini bukan barang-barang pokok yang dibutuhkan saat ini gitu di masyarakat. Jadi mereka rata-rata gulung tikar, nggak akhirnya ya udah gitu selesai gitu bisnisnya ini. Terus untuk beberapa jenis usaha beban operasional tetap berjalan kayak misalnya sewa gedung, mungkin sewa bangunan dan lain-lainnya, tetap bayar karyawan, tetap bayar listrik, asuransi dan segala macamnya tetap dibayarkan. Kita lanjut lagi. Nah, dampak yang terjadi ya, ini tuh ada 3, ada yang untuk karyawan, pengusaha, dan juga mahasiswa. Nah, untuk karyawan sendiri di sini ada pemberhentian sementara, yang artinya tadi seperti perusahaan Grab ya, teman-teman udah lihat juga, mereka memberhentikan sementara driver-drivernya yang mungkin akan dilanjutkan ketika COVID-19 ini berakhir seperti itu. Terus untuk yang PHK sendiri tadi ada perusahaan pabrik Adidas gitu ya, ada juga Ramayana yang memberhentikan pekerja mereka gitu. Dan selanjutnya ada gaji dan kompensasi lainnya yang tertunda, dan ini pun terjadi pada rekan saya gitu. Rekan saya pun dia bekerja di salah satu perusahaan, tapi gajinya itu belum dibayarkan sampai hari ini gitu. Padahal itu pekerjaan gaji di bulan-bulan sebelumnya kayak gitu. Dan juga tingkat stresnya meningkat. Sementara itu untuk pengusaha sendiri, seperti saya gitu ya, mengalami penurunan pendapatan, lalu ada kebangkrutan bisnis. Itu jangan sampai sih terjadi gitu kebangkrutan, tapi banyak juga kasusnya yang mereka itu gulung tikar gara-gara barang yang mereka jual ini bukan barang-barang pokok gitu ya, bukan barang-barang yang dibutuhkan saat COVID-19 ini, sehingga mereka pun akhirnya gulung tikar. Terus juga untuk beberapa jenis usaha, beban operasional tetap berjalan gitu, seperti sewa gedung gitu, tetap bayar karyawan, tetap bayar listrik, asuransi juga tetap harus dibayarin gitu. Sementara pemasukan mereka tuh nggak ada gitu. Dan hingga akhirnya tingkat stresnya itu meningkat. Terus untuk mahasiswa sendiri, mungkin teman-teman di sini ada juga yang mahasiswa atau pelajar gitu ya. Mungkin teman-teman di sini beralih juga ya, yang awalnya teman-teman belajar di kampus atau mungkin bimbingan ke kampus ketemu dosen atau belajarnya di kelas gitu ya. Sekarang aktivitas dan kegiatan produktif ini terpaksa dihentikan dan dialihkan untuk belajar dari rumah kayak gitu. Mungkin udah terasa juga, apalagi teman-teman yang di sini bimbingan yang harusnya ketemu dosen gitu ya. Ini
via online aja kayak gitu. Terus juga tingkat stresnya tentu meningkat, dan semuanya rata-rata dari karyawan, pengusaha hingga mahasiswa tingkat stresnya meningkat. Dan ini sebenarnya nggak baik juga, karena ketika kita mengalami stres, kita banyak pikiran kemana-mana, itu malah bikin imun kita malah berkurang gitu teman-teman. Nah selanjutnya, nih apa sih yang terjadi gitu ya? Apa yang terjadi pada COVID-19 ini? Nah yang pertama di sini ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku artinya si konsumen ini yang awalnya mereka seperti yang kita tahu sebelum COVID, mereka belanja-belanja bebas gitu ya, tanpa harus berpikir segala macam. Tapi setelah terjadi COVID-19 ini terjadi yang namanya kekhawatiran. Ya, artinya mereka itu khawatir untuk mau keluar rumah, untuk mau belanja, padahal belanjanya pun kita bilang cuma 1 kilometer aja dari rumah gitu. Mereka sekarang lebih dominan kayak udah nggak usah deh, mending online aja gitu, atau misalnya dikirim melalui ojek online kayak gitu-gitu. Terus prioritas pembelian. Yang namanya prioritas kan kita tahu ya, saat ini orang-orang lebih mementingkan yang namanya sembako gitu ya, bahan-bahan makanan kayak gitu. Sementara barang-barang yang tidak penting gitu seperti aksesoris atau baju, untuk saat ini kayaknya nggak terlalu penting juga gitu ya untuk saat pandemi COVID-19. Kerasa banget gitu ya untuk saya pribadi yang biasanya mau lebaran tuh beli baju gitu ya, beli baju. Mungkin teman-teman juga sama gitu ya. Tapi sekarang karena di rumah aja ya kita jadi kayak nggak usah beli deh gitu, siapa juga yang mau lihat gitu kan, istilahnya kayak gitu. Dan kita sekarang lebih memprioritaskan bahan-bahan penting gitu seperti sembako. Itu juga di sini orang-orang lebih sering nabung juga gitu saat pandemi COVID-19, karena mereka berpikir bahwasannya dengan menabung kita bisa lebih save money untuk digunakan di kemudian hari. Kita kan nggak tahu juga si COVID-19 ini akan berakhir kapan gitu ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah investasi. Contohnya sendiri ada investasi emas gitu ya untuk jangka pendek ya, contohnya. Dan teman-teman di sini disarankan sih untuk lebih mengetahui lebih jauh untuk investasi, karena kita nggak tahu ya yang namanya investasi kan ada berbagai macamnya gitu. Nah, teman-teman di sini harus mengetahui juga kelebihan dan kekurangan dari investasi tersebut. Contohnya emas gitu. Jadi teman-teman bisa cek ke toko emas resminya, mungkin ya ada di PT Antam atau di PT Pegadaian, bisa dicek di situ untuk harga emas, biar teman-teman lebih tahu naik turunnya emas kayak gitu segala macam. Dan masih banyak investasi lainnya sih kalau misalnya teman-teman mau investasi kayak gitu. Nah, masalah bisnis apa sih yang terjadi saat ini? Ini pun terjadi juga pada bisnis saya pribadi gitu ya. Yang pertama ada kehilangan konsumen tentu ya, yang awalnya konsumennya loyal, mereka banyak uang gitu ya untuk bisa beli apa aja, sekarang tiba-tiba mereka lebih kayak menahan diri untuk udah nggak usah beli ini gitu, nanti aja kayak gitu. Terus juga harga bahan baku melonjak, kenapa? Karena yang namanya bahan baku kan ada yang istilahnya sistem distribusi, yang ketika barang ini di sini dialihkan ke kota mana, kota mana, kota mana, dan itu akhirnya membengkak harga bahan bakunya. Apalagi sekarang untuk pesawat sendiri kan kita udah nggak nerima itu lagi kan, penerbangan kayak gitu-gitu. Terus juga ada supplier yang tidak aktif. Mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, supplier ini orang gitu, tempat di mana kita ngambil barang gitu, istilahnya produsen, tapi kita ngambil barang dari orang itu kayak gitu. Banyak yang nggak aktif juga, jadi itu masalah bisnis yang terjadi juga saat ini. Terus juga beban operasional juga masih tetap berjalan, kita harus tetap membayarkan gaji, angsuran, sewa listrik, dan biaya maintenance juga. Sementara pemasukan nggak ada. Nah untungnya editor ini membuka pribadi. Jadi tidak perlu membayar pun memutuskan hubungan kerja gitu ya, karena mereka merasa nggak ada untungnya juga saat pandemi COVID-19, kita tetap berinvest gitu pada perusahaan tertentu. Terus juga ada juga anjuran toko tutup, dan ini udah terjadi juga saat ini, banyak banget toko-toko yang tutup. Bahkan saya juga lihat di berita ada yang ketika masih buka gitu yang disiram gitu, kasihan banget sih sebenarnya. Tapi ya itulah yang terjadi gitu saat ini di Indonesia. Dan juga mungkin teman-teman bisa merasakan juga toko-toko retail gitu seperti Alfamart, Indomart itu udah mulai tutup gitu jam 6 sore. Mungkin tiap kota berbeda ya, tapi tidak 24 jam lagi saat ini gitu. Jam 6 udah mulai tutup kayak gitu-gitu. Nah, model bisnis apa sih yang cocok gitu, yang tepat untuk saat COVID-19 ini? Mungkin teman-teman yang belum tahu, jadi model bisnis itu didefinisikan sebagai
model yang menjabarkan bagaimana sebuah perusahaan bergerak dalam mendapatkan keuntungan. Nah, sebuah model bisnis yang andal harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial gitu. Seperti siapa sih pelanggan perusahaannya? Seberapa penting sih pelanggan bagi perusahaannya? Terus bagaimana manajemen mampu menghasilkan keuntungan bagi perusahaannya? Atau apa yang mendasari manajemen memutuskan kapan dan bagaimana harus memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Istilahnya model bisnis itu lebih ke strategi yang digunakan gitu untuk teman-teman gunakan gitu untuk diaplikasikan di bisnis teman-teman. Karena setiap model bisnis atau bukan model bisnis, setiap bisnis gitu ya, setiap bisnis yang dijalankan pun pasti model bisnisnya akan berbeda gitu. Pasti lebih cocok yang ini, cocok yang ini kayak gitu-gitu. Nah, yang tepat adalah bisnis dropship seperti judul yang tadi kita kasih tahu di awal atau di poster juga, bisnis tanpa modal gitu ya. Kenapa gitu dropship? Karena si dropship ini merupakan bisnis yang memiliki sistem jual beli di mana para penjual ini atau misalnya teman-teman posisikan lagi diri teman-teman sebagai penjual gitu ya. Jadi teman-teman itu nggak diharuskan untuk memiliki stok barang yang akan dijual ke konsumen teman-teman gitu, melainkan teman-teman cuma wajib nyiapin aja stok barangnya dari pihak suppliernya. Jadi teman-teman cukup follow up aja ke supplier teman-teman apakah barang ini ready atau enggak. Nah, ketika barang ini ready, mungkin teman-teman bisa pesen langsung dari suppliernya dikirimkan langsung ke si konsumennya. Dan ini memang nggak perlu modal gitu. Nah, kekurangannya apa sih dari bisnis dropship ini? Kekurangannya adalah persaingan antar dropshipper. Mungkin teman-teman juga tahu ya, sekarang banyak banget orang-orang yang tiba-tiba jualan gitu. Yang awalnya mereka nggak jualan, tiba-tiba sekarang jual hijab misalnya. Terus tiba-tiba jual makanan-makanan, dimsum segala macam. Itu mereka pun pasti mereka dropship kok. Mereka ngambil barang dari temennya, dari siapa tetangganya, kita nggak tahu. Yang artinya persaingan antar dropshipper ini semakin meningkat gitu ya saat ini untuk COVID-19. Nah, terus juga yang kedua bergantung kepada supplier. Kenapa? Karena supplier ini adalah kunci ya, kunci dari bisnis dropship. Karena kalau misalnya kita nggak ada supplier, kita nggak akan berjalan. Nah, ketika supplier stoknya juga habis, kita juga nggak bisa menjual barang itu gitu. Dan kita harus selalu cek sih, apakah barang ini ready atau enggak kepada supplier. Pokoknya semuanya ini bergantung kepada supplier dari teman-teman sendiri kayak gitu. Terus di sini kekurangan yang lainnya adalah tidak ada quality check. Jadi teman-teman nggak bisa mengecek barang-barang sebelum dikirim. Karena yang ngirim kan bukan teman-teman tuh, yang ngirim adalah si supplier teman-teman. Jadi si supplier ini langsung ngirim barangnya ke si konsumen teman-teman kayak gitu. Dan itu bikin teman-teman nggak tahu barang yang dikirim tuh kayak gimana. Jadi nggak ada yang namanya quality check kayak gitu. Yang keempat, ada masalah transparansi dan kejujuran terhadap supplier. Banyak juga saat ini supplier yang licik ya. Jadi diharapkan teman-teman di sini sebelum order mencari tahu dulu si supplier itu baik atau enggak, produknya bagus atau enggak, kualitinya kayak gimana segala macamnya, semuanya harus dilihat dulu kayak gitu. Tapi di sini di balik kekurangan ada kelebihannya dong tentunya dari bisnis dropship ini. Yang pertama di sini nggak butuh modal. Kenapa? Karena kalau dropship ini istilahnya si teman-teman ini punya punya klien nih atau punya konsumen. Konsumen ini mau beli barang dari teman-teman. Walaupun teman-teman di sini ambil barangnya dari supplier. Nah, mereka tuh transfer dulu kan ke teman-teman. Nah, baru dari teman-teman uangnya dialihkan ke supplier ini. Jadi teman-teman istilahnya ini sebagai pihak ketiga kayak gitu. Dan ini emang nggak butuh modal kayak gitu. Terus yang kedua bisa menjual produk dari berbagai pemasok atau supplier. Kita bisa lihat juga mungkin followers dari teman-teman sendiri di Instagram deh, ada yang jual masker, ada yang jual hijab, ada yang jual makanan. Mereka tuh ngambil barang-barang dari berbagai supplier atau pemasok kayak gitu. Jadi kita nggak enaknya dropshipper ini kita bisa ngambil dari berbagai supplier. Misalnya teman-teman mau jualan baju ngambil dari sini, mau jualan celana ngambil dari sini kayak gitu. Itu emang enaknya kayak gitu sih, bisa mengambil dari beberapa supplier. Terus di sini kita bisa menentukan juga harga produk sendiri. Misalnya apa ya? Oh, ada gelas deh. Misalnya teman-teman mau jual gelas ini, teman-teman dapat harga gelas ini dari si supplier ini harganya Rp5.000. Teman-teman bisa bebas jual, misalnya mau jual 10.000, mau 50.000, mau 100.000, bahkan mau 1 juta pun gitu. Itu terserah teman-teman, asal teman-teman di sini bisa menjualnya gitu. Dan ya mungkin teman-teman di sini harus cek juga sih harga pasarannya berapa kayak gitu biar barangnya bisa tetap laku kayak gitu ya.
Yang keempat, di sini tidak membutuhkan tempat penjualan atau toko. Kenapa? Karena ini istilahnya seperti online shop aja gitu, sebenarnya dropship. Bahkan kalau yang namanya dropship, teman-teman bisa jualan di Instagram pribadi teman-teman, misalnya menjual apa, terus kalau ada yang order ya udah dari si suppliernya langsung dikirimin langsung ke konsumen teman-teman kayak gitu. Dan ini nggak butuh tempat berjualan sebenarnya. Jadi kita nggak akan keluar cost gitu, nggak akan keluar biaya lagi untuk sewa toko atau segala macam. Jadi ini benar-benar gratis aja asal teman-teman di sini mau cuma memanfaatkan media sosial. Mungkin bayarnya cuma bayar kuota doang sih untuk mengakses internet kayak gitu. Nah, bentuk dari model bisnis si dropship ini bentuknya kayak gini kurang lebih. Teman-teman posisikan sebagai your store di tengah-tengah ya. Nah, teman-teman di sini lihat ya, teman-teman yang punya konsumen, punya customer. Langsung nomor satu ini artinya mereka pesan nih ke toko teman-teman. Terus dari teman-teman sendiri konfirmasi nih ke suppliernya, ada yang order baju 4 biji, kirim ya ke alamat ini gitu. Langsung si supplier ini nanti menotalkan harganya berapa, langsung teman-teman transfer deh ke suppliernya. Tapi kan pasti itu udah ada untungnya dong. Misalnya kan si konsumennya transfer ke teman-teman 500.000 totalnya misalnya. Sementara teman-teman harus mentransfer ke suppliernya cuma 400.000, yang artinya 100.000 ini sebagai profit dari teman-teman untuk berjualan kayak gitu. Dan setelah itu selesai, supplier maka mengirimkan barangnya ke konsumen kayak gitu. Simpelnya kayak gini gambarnya. Nah, poin-poin yang harus diperhatikan tuh apa aja sih? Nah, yang pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah suppliernya. Yang kedua adalah produknya, terus channelnya, dan juga pemasarannya kayak gimana. Ini bakal dijelaskan juga poin-poinnya masing-masing. Nah, untuk supplier, teman-teman mungkin lebih akrab dengan kata pemasok ya. Mungkin dari tadi kita bahas-bahas supplier, apa sih supplier kayak gitu ya. Istilahnya tuh pemasok gitu. Pemasok tuh atau misalnya toko yang teman-teman ambil barangnya gitu, istilah lebih lebih mudahnya gitu ya. Atau misalnya bisa teman-teman baca di atas ini, jadi pemasok itu adalah pihak, baik itu individu atau perusahaan, yang menjual atau memasok sumber daya dalam bentuk bahan baku produk, jadi kepada pihak lain, misalnya pihak lainnya teman-teman individu kayak gitu, untuk diolah menjadi barang atau jasa tertentu. Nah, ada tips-tipsnya juga untuk memilih supplier yang tepat. Yang pertama, temukan dari sumber-sumber terpercaya. Teman-teman bisa cari supplier ini dari misalnya tetangga teman-teman yang udah jelas, udah kenal kayak gitu, atau misalnya tante atau saudara yang saudaranya yang bisnis kayak gitu, atau misalnya teman-teman bisa ngambil dari via online, misalnya lewat e-commerce kayak Shopee, terus ada Bukalapak, kan mereka kan udah jelas gitu ya si tokonya. Teman-teman bisa cek juga di sana barang-barangnya, reviewnya kayak gimana, bisa cari dari situ. Yang kedua, teman-teman pastikan bisa mendapatkan kontak personnya. Karena kalau misalnya ini nggak dapat, teman-teman ketika ada urgent misalnya nanya stok barang, terus mereka lambat balasnya, itu akan berabe juga. Siapa tahu sih konsumennya, duh lama banget sih balasnya gitu. Ya, hingga akhirnya mereka tuh yang awalnya mau beli ke teman-teman, ya udah deh beli ke sini aja deh gitu kan, karena mereka lebih fast respon kayak gitu. Ini artinya teman-teman di sini harus memperhatikan juga si poin-poin yang kedua yang ini gitu ya. Pertama, poin yang kedua, teman-teman harus punya kontak person dari si supplier ini. Nah, yang ketiga, jangan mudah tergiur dengan harga yang murah. Kita nggak tahu ya harga yang murah kualitinya kayak gimana atau kualitasnya kayak gimana. Nah, teman-teman makanya diharapkan ke poin nomor 4 nih, teman-teman harus tes pesanan. Nah, sebelum teman-teman berjualan, alangkah lebih baiknya teman-teman beli dulu deh satu barang yang dia jual atau yang akan teman-teman jual. Misalnya nih, tadi ya gelas, misalnya teman-teman sebelum menjual dalam jumlah yang banyak, nah teman-teman harus cek dulu nih, coba pesen dulu satu biji gitu ya, satu pieces gelasnya, untuk teman-teman bisa cek barangnya kayak gimana, bagus atau enggak, bahannya kayak gimana, detailsnya kayak gimana, kayak gitu-gitu, packagingnya kayak gimana. Ketika oke, baru teman-teman bisa ambil dari supplier tersebut gitu. Atau mungkin teman-teman bisa ambil dari beberapa supplier, atau tiga istilahnya tiga supplier. Teman-teman bisa memilih nih yang lebih baik yang mana, atau yang lebih murah gimana, yang mana, yang lebih cepat pengirimannya yang mana kayak gitu. Yang lebih fast respon yang mana, teman-teman hingga akhirnya bisa memilih, oh akhirnya aku punya supplier yang ini aja deh, ambil dari sini aja kayak gitu. Dan yang kelima adalah pilih supplier yang aktif. Seperti yang aku bilang juga, seperti yang saya bilang juga, kalau supplier yang agak fast respon, yang lambat itu kan mempengaruhi juga ya dari si kualitas bisnis teman-teman. Hingga akhirnya teman-teman harus pilih yang aktif, yang selalu aktif, yang mereka terus update stoknya kayak gitu-gitu. Oke, next, ini produk ya. Nah, untuk produk sendiri ada yang namanya istilahnya rebranding atau original. Istilahnya gini deh, kalau rebranding ini, teman-teman
di sini mengemas ulang gitu ya. Barangnya tetap sama, tapi mengemas ulang si produknya. Misalnya sekarang lagi hits banget nih, lagi bulan puasa, yang namanya parcel. Kalau parcel kan itu teman-teman ngambil barangnya kan berbagai macam. Misalnya ada biskuit, ada sirup, sirupnya dari merek apa, terus biskuitnya dari merek apa, kayak gitu-gitu. Terus misalnya kue apa dari brand apa, kayak gitu-gitu. Terus teman-teman di packaging ulang, terus pakai wadah sendiri atau misalnya pakai box, terus tempelin stiker, misalnya nama bisnis teman-teman, itu nama istilahnya rebranding. Tapi itu kan tetap aja kan teman-teman dropship juga dari orang lain, terus teman-teman packaging sendiri langsung teman-teman jual ulang kayak gitu. Sementara di sini ada juga yang original. Nah kalau yang original ini tuh nggak dikemas kembali oleh kita gitu ya, nggak di packaging ulang. Terus produknya juga dikirim langsung dari supplier ini menuju alamat konsumen. Dan ini dikirim menggunakan identitas alamat kita. Tetap alamatnya tetap from-nya gitu, tetap from misalnya rj.id atau misalnya nama bisnisnya apa gitu. Itu tetap si from-nya itu dari kita, to-nya to konsumen kayak gitu. Tetap kok dari kita, cuma uh, si original ini istilahnya tuh bentuknya kayak model bisnis yang tadi digambar awal itu ya. Sementara kalau rebranding nih contohnya deh, biar lebih paham ya. Nah kalau rebranding ini kayak gini, misalnya nih sirupnya dari siapa, kuahnya dari siapa, kayak gitu. Misalnya deh, kuahnya dari tetangga teman-teman, nah sirupnya teman-teman belinya dari mana, kayak gitu. Terus teman-teman di sini boxnya dibuat box ulang, terus pakai stiker misalnya mereknya Bella Rosa gitu, kayak gitu-gitu. Terus juga di sini ada yang namanya paket baju lebaran. Teman-teman di sini beli bajunya dari misalnya dari Yogya, terus beli beli sarungnya dari Pasar Baru, terus beli sajadahnya dari mana misalnya. Terus teman-teman di sini packaging ulang, pakai box gitu, misalnya paket baju lebaran kayak gitu dengan harga tertentu. Nah, itu istilahnya rebranding ya, kayak gitu. Nah, sementara untuk channel sendiri, nah channel ini merupakan media yang digunakan untuk berjualan. Dan channel ini memeran penting untuk menyasar target konsumen kita ya. Nah, contoh-contohnya sendiri di sini ada yang konvensional juga. Jadi channel itu ada yang konvensional, ada juga yang digital. Contohnya yang konvensional teman-teman di sini berjualan di toko atau berjualan di pasar itu konvensional. Sementara untuk yang digital itu kayak melalui media-media digital. Tapi untuk sistem dropship ini menggunakan yang namanya sistem digital. Contohnya di sini ada marketplace dan e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, ada Shopee, JD.ID, Lazada dan lain-lainnya. Teman-teman di sini bisa mengambil barang juga dari sini, berjualan di sini gitu. Terus sosial media seperti Instagram, Facebook dan lain-lainnya. Ada juga website teman-teman di sini misalnya mau tetap dropship tapi teman-teman jualannya via website, misalnya bikin website sendiri itu bisa. Terus juga melalui forum jual beli seperti FJB Kaskus dan yang lain-lainnya kayak gitu. Istilahnya channel itu adalah tempat di mana teman-teman menyalurkan produk teman-teman gitu, atau media yang akan teman-teman gunakan untuk berjualan kayak gitu istilahnya. Nah, untuk pemasarannya sendiri di sini ada yang free marketing, ada yang paid marketing. Nah, buat teman-teman yang seperti yang judul judul uh, pada hari ini gitu, judul seminar kali ini kan namanya gratis ya, istilahnya free. Nah, untuk yang free itu bisa aja gitu teman-teman lakukan dengan free dengan berjualan di Instagram atau dengan Instagram pribadinya teman-teman dimanfaatkan untuk berjualan gitu ya. Itu free kan, untuk mengakses Instagram itu semuanya nggak butuh biaya gitu, paling kuota aja sih istilahnya kayak gitu, nggak butuh uang yang lebih untuk misalnya nih mau stok di rumah itu kan butuh butuh modal ya, mau stok di rumah itu kan butuh modal. Sebenarnya kalau dropshipping itu kan free free untuk berjualannya, untuk marketingnya pun, untuk memasarkannya pun teman-teman bisa menggunakan sosial media dimanfaatkan untuk gratis gitu. Sementara ada juga yang istilahnya paid marketing. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan pangsa pasar atau konsumen yang lebih luas gitu ya, konsumen yang lebih luas, tentu teman-teman harus mau gitu ya, mengeluarkan budget untuk marketing gitu. Contohnya sendiri deh, kalau misalnya teman-teman gratis cuma cuma memanfaatkan sosial media teman-teman, di sini paling konsumennya teman-teman dari teman-teman gitu. Teman-teman dari teman-teman, misalnya follower-follower dari teman-teman itu cuma sedikit kan, mungkin yang mau beli pun paling cuma satu dua tiga gitu. Itu pun yang terjadi pada Edge.id pada saat itu. Dulu saya pribadi berjualan ya udah mengandalkan Instagram dari ya itu teman-teman doang gitu ya, yang belinya juga itu aja gitu. Sementara di kemudian hari akhirnya saya mencoba untuk paid marketing, mengeluarkan modal untuk endorse, untuk paid promote gitu ya. Misalnya nih dibajetin
200.000 nih untuk bayar si ini, dipromosiin, tapi itu impact-nya akan balik lagi kok ke kita gitu. Ketika kita keluar duit 200.000 itu akan balik lagi, balik modal dengan cepat gitu ya, dalam waktu misalnya seminggu ya, mungkin ada beberapa orang yang beli, itu pun secara nggak langsung memperkenalkan juga bisnis teman-teman kepada orang lain. Secara nggak langsung ya mungkin mereka nggak akan beli saat ini nih, tapi misalnya sebulan kemudian akan beli karena oh ya waktu itu ada nih yang promosiin barang ini nih di shop ini kayak gitu misalnya. Jadi si paid marketing ini walaupun kita bayar itu ada impact-nya juga buat teman-teman. Jadi ya terserah teman-teman mau pilih yang free marketing atau paid marketing. Tapi disarankan kalau teman-teman punya modal, disarankan untuk melakukan yang namanya paid marketing aja gitu. Karena itu akan balik lagi kok dengan cepat. Itu juga akan memperluas juga pangsa pasar dari teman-teman kayak gitu. Di sini ada contoh platform untuk jasa dropship. Teman-teman bisa cek aja. Mungkin ada yang belum tahu juga ya. Di sini ada yang namanya dropship aja. Jadi dropship aja itu dia berjualan atau misalnya bukan berjualan ya. Ya mereka itu rata-rata berjualan custom case handphone, terus ada custom mug gelas kayak gitu, ada custom kaos juga. Teman-teman bisa ikut join ke sana, baik teman-teman sebagai penjualnya bisa atau teman-teman mau ngambil barang dari dropship-nya juga, dropship aja juga bisa gitu. Jadi di sini ada dua posisi, teman-teman mau yang mana kayak gitu. Terus juga di sini ada bandros ya, bandros. Jadi ini rata-rata berjualan fashion. Teman-teman kalau misalnya mau jual fashion, boleh tuh ngambil dari bandros gitu ya. Misalnya cek aja si websitenya. Terus teman-teman di sini ada kaos apa nih? Teman-teman terus jual di Instagram itu bisa kok. Jadi ini emang platform-platform yang khusus untuk dropship kayak gitu. Terus juga ada one red ini rata-rata sih yang jualan di sini kayak aksesoris kayak gitu-gitu, kalung gelang kayak gitu-gitu sih. Oke, selanjutnya yang gratis juga selain dropship ada juga yang namanya sistem PO atau pre-order. Nah untuk bentuknya mungkin ada yang juga yang belum tahu ya. Jadi bentuknya di sini teman-teman selalu posisikan sebagai penjual ya, jangan pembeli. Jadi teman-teman di sini yang warna biru nih sebagai penjual. Nah teman-teman di sini bikin iklannya di Instagram misalnya, bikin iklan di Instagram pribadi misalnya. Teman-teman di sini mau jualan kue lebaran. Kue lebarannya dibuatnya mendadak nih 7 hari, misalnya ordernya 7 hari ya, nanti aku kirim 7 hari kemudian kayak gitu. Terus tiba-tiba pembeli misalnya followers dari teman-teman pembelinya ada yang beli nih, aku beli deh misalnya 2 paket gitu. Terus si pembeli ini transfer ke teman-teman, terus ada orderan masuk dong, si ini transfer nih misalnya berapa ratus ribu berapa paket kayak gitu. Terus teman-teman bilang nih ke si pembelinya, ya udah tunggu 7 hari, tunggu proses pre-ordernya kayak gitu. Setelah jadi barangnya, selama 7 hari menunggu, si pembelinya ini nunggu, dan teman-teman juga proses PO-nya, baru teman-teman mengirimkan barangnya melalui kurir, hingga akhirnya barang diterima ke pembeli. Jadi sistemnya ini, si pembeli ini kan transfer dulu tuh ke teman-teman. Teman-teman punya uang buat dibelikan bahan-bahan buat bikin kuenya. Jadi istilahnya teman-teman nggak perlu modal dong, modalnya udah dikasih dari si pembelinya duluan gitu untuk bayar, untuk dibuat jadi kuenya kayak gitu. Jadi istilahnya teman-teman di sini gratis juga untuk pre-order apapun itu sebenarnya. Kayak biasanya sih sekarang yang pre-order itu kue, kayak terus pre-order masker misalnya mau custom apa semuanya pre-order rata-rata. Nah, teman-teman bisa untuk melakukan ini juga karena ini tanpa modal juga, karena si modalnya sendiri udah dikasih dari si pembelinya kayak gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya just tip atau jasa titip. Mungkin udah nggak asing ya untuk kaum milenial, karena rata-rata banyak banget yang dilakukan oleh kaum milenial saat ini untuk just tip ini. Jadi just tip ini merupakan bisnis yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang tengah melakukan traveling, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dan kemudian membuka jasa pembelian barang-barang yang diinginkan oleh orang lain dalam artian si konsumen ini. Nah, produk yang dijual menggunakan just tip ini haruslah unik. Kenapa unik? Kita tuh nggak mungkin menjual barang yang ada di sini misalnya. Di mana-mana ada ya, nggak usah di just tip gitu. Jadi yang artinya unik ini cuma ada di negara tersebut atau di kota tersebut. Contohnya deh, misalnya kita lagi liburan ke Bali nih, mau open just tip pai susu yang cuma ada di Bali aja misalnya. Terus teman-teman open PO nih, open just tip nih, open just tip si kue pai susu ini. Siapa nih mau just tip? Aku pulang dari Balinya tanggal segini nih, baru aku bisa kirim kayak gitu. Itu kan istilahnya just tip. Jadi seorang orangnya transfer dulu ke kalian, teman-teman baru belikan produknya kayak gitu. Terus juga contoh yang lain, lagi pergi ke luar negeri, misalnya ke Thailand, kan lagi di sana kan murah-murah banget untuk skincare-nya.
teman-teman bisa open PO, open just tip, PO terus, open just tip si ininya nih, si produk skincare-nya. Terus misalnya teman-teman posting, misalnya ada ini harga segini, segini, kayak gitu-gitu. Contohnya sendiri teman-teman bisa cek deh sebelah kanan tuh kan ada contoh misalnya, ketik just tip deh, just tip aja di Instagram tuh udah banyak banget, ada yang just tip PO Korea, ada yang just tip IKEA, ada just tip apalagi tuh, banyak banget ya pokoknya sekarang just tip kayak gitu. Dan itu biasanya dilakukan ketika kita lagi liburan ke suatu tempat yang memang itu orang-orang kalau mau beli harus ke situ, daripada harus ke situ kan ya udah mending just tip aja ke teman kita yang lagi pergi ke tempat tersebut kayak gitu. Langkah-langkahnya sendiri kita harus jeli banget membidik target pasarnya. Terus tentuin juga media sosial yang akan digunakan, tapi biasanya kalau just tip sendiri lebih enak sih di Instagram aja gitu, mungkin di Instagram pribadi, atau kalau misalnya teman-teman udah menseriuskan bisnisnya, buat Instagram khusus kayak misalnya just tip kelambi, atau enggak misalnya just tip RK Rumah Korea, itu khusus untuk ke barang-barang yang beli dari Korea kayak gitu. Terus di sini yang ketiga, berikan layanan lebih baik sebagai daya tarik. Contohnya, kalau teman-teman mau just tip, teman-teman mempostingnya semenarik mungkin. Misalnya teman-teman menjelaskan nih misalnya kan teman-teman pergi ke Thailand, terus ada yang istilahnya pemutih apa, misalnya hand body atau apalah, terus teman-teman posting per postingan, atau misalnya teman-teman mereview dulu nih kayak gini produknya, hasilnya gini gini, itu kan bikin lebih menarik ya, menarik si konsumen yang awalnya nggak mau beli, beli aja deh, nitip aja deh ke dia kayak gitu. Terus juga di sini teman-teman bisa melakukan dengan tidak perlu menggunakan tunai, teman-teman bisa memanfaatkan juga kartu kredit kayak gitu. Apalagi kalau di luar negeri kan biasanya kalau misalnya money changer itu kan agak ribet gitu. Teman-teman bisa juga memanfaatkan kartu kredit. Tapi kalau mau cash juga sebenarnya nggak masalah juga sih. Cuma ribet di money changernya aja kayak gitu. Terus di sini juga ada tips ya, tips sukses berbisnis. Yang pertama teman-teman tetap harus berdoa, karena nggak tahu kenapa ya yang namanya bisnis itu kita nggak tahu ya, konsumennya tiba-tiba datang gitu aja, tiba-tiba sepi. Yang namanya bisnis juga nggak melulu di atas gitu ya, kadang kita di bawah juga. Makanya selalu berdoa, terus juga bekerja cerdas. Yang artinya teman-teman di sini gunakan teman-teman di sini mungkin rata-rata bersekolah gitu, mungkin gunakan strategi-strategi yang nantinya akan berdampak untuk bisnis teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu capek-capek gitu ya, nggak perlu bekerja sampai gimana gitu ya, teman-teman cukup bekerja cerdas, karena kalau udah cerdas tuh akan ngikutin si keuntungan ke kita. Terus juga mindsetnya juga dirubah, yang teman-teman di sini mindsetnya gue harus dapat uang segini gitu, mindsetnya itu melulu tentang uang, itu jangan gitu ya. Mindsetnya dirubah aja, tetap aja ya udah bisnis gitu, tetap bermanfaat juga tuh kan, ada juga poin bermanfaat, karena bisnis itu nggak melulu soal profit gitu, tapi kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain kayak gitu. Istilahnya kita misalnya ada ngadain giveaway nih, ada giveaway, kita ngasih ke orang lain, terus melakukan istilahnya CSR gitu ya, atau misalnya kegiatan sosial perusahaan biasanya tuh melakukan kegiatan sosial, memberikan apa ke orang lain, memberikan uang, memberikan bantuan atau apapun itu, donasi, itu pun bisa kita lakukan sebagai seorang pembisnis, karena bisnis nggak melulu soal keuntungan uang aja kayak gitu. Jadi kita juga butuh mental yang kuat. Mental yang kuat ini contohnya sendiri waktu itu saya waktu membangun RG sempat juga gitu ya, nggak laku gitu ya di bulan pertama itu, kayak nggak ada yang beli gitu. Terus akhirnya kayak memutuskan, udah deh nggak jualan aja deh gitu, ngapain kayak gitu. Terus akhirnya dengan mental yang kuat, akhirnya si RG ini hingga detik ini kayak gitu. Jadi walaupun awalnya dulu sempat ada guncangan-guncangan gitu ya, tapi hingga akhirnya si RG ini seperti teman-teman lihat saat ini gitu ya, dengan omset yang sedemikian gitu ya, alhamdulillah. Terus juga teman-teman tetap harus berkomitmen dan integritas seperti itu. Dan tambahan juga nih, teman-teman tetap harus meminta restu nih dari orang tua, karena kalau misalnya nggak ada restu dari orang tua, itu biasanya bisnis juga nggak akan lancar. Itu yang terjadi gitu. Waktu itu saya pribadi minta ke orang tua ya, kayak mah doain ya mau ini, dan alhamdulillah gitu ya, ketika kita minta restu ke orang tua semuanya dilancarkan.